Sudarlun Berlin Silalahi, 46 tahun, korban penggusuran dari barak pengungsi tsunami di Gampung Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, mengajukan suntik mati atau eutanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengajuan eutanasia dilakukan sekitar pukul 15.34 waktu Indonesia Barat yang diwakili oleh istri Berlin Silalahi, Ratnawati, 40 tahun, dan kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang diketuai Safarudin SH. Sistemnya itu silakan ajukan, tapi masalahnya kami nggak boleh tolak. Dasarnya, walaupun itu tidak ada dasar hukumnya, kami tetap akan terima. Nanti kita proses, kalau memang itu ada dasarnya kita kabulkan, kalau enggak, nah, bentuknya apa permohonan, apa gugatan, terserah dari yang ngajukan. Sejak pembongkaran kemarin, langsung kan kami, misalnya sejak pembongkaran kemarin oleh Pemkab Aceh Besar, kami kan terkejut karena pembongkarannya secara paksa. Jadi kami tidak bisa berpikir lagi, tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Suami kan sakit-sakit terus, sudah menahun, sakitnya sudah menahun, karena penyakit kronis dia kan. Jadi setelah berpikir kayak gitu, tempat tinggal nggak ada, biaya hidup tidak ada. Anak aja saya belum tahu lagi gimana pendidikannya, satu udah saya kasih sama orang. Ada usaha nggak Bu untuk mengobatinya dulu? Ada, udah ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit tidak sembuh. Habis itu pergi ke Loksmawe, dibawa sama kembarannya. Sampai di sana lumpuh sudah setahun lebih. Setelah pulang sudah sembuh dari sana, balik lagi kemari, masuk rumah sakit lagi, rumah sakit Meraksa 5 kali. Setelah dari rumah sakit Meraksa pun tidak ada perubahan. Habis itu masuk terakhir rumah sakit Zainal Abidin. Ya, ini kan persoalan hukum, kan penemuan hukum dengan kondisi terkini ya. Hukum itu kan bisa ditemukan dengan alasan-alasan yang logis, itu bisa jadi menjadi jurisprudensi nanti. Walaupun itu tidak dikenal di dalam hukum positif, tetapi kalau pengadilan itu nanti melahirkan sebuah peraturan, itu bisa jadi jurisprudensi. Misalnya seperti class action dulu tidak ada di dalam undang-undang, tapi ketika pengadilan mengabulkan kemudian akan menjadi hukum positif nanti. Ini begini juga eutanasia, walaupun sekarang mungkin yang dikenal di negara-negara Eropa, tapi di Indonesia belum. Tapi ini kita coba ajukan dengan kondisi seperti ini, apakah mana lebih baik? Apakah membiarkan kondisi rakyatnya yang menderita seperti ini, ataukah memberikan apa yang dia mohonkan? Mana lebih mudaratnya? Berlin Silalahi sendiri tidak bisa hadir karena sedang sakit lumpuh dan saat ini berada di kantor Yara. Ratnawati mengatakan bahwa keinginan dilakukan eutanasia atas permintaan suaminya sendiri. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV. Tidak sanggup mengurus diri sendiri, kemudian menjadi beban bagi keluarganya.